Roots, Roots. Biennale Jogja 16, 2021. Indonesia with Oceania. Berikut ini adalah karya dari Lakoat Kujawas, kolektif yang berasal dari Molo, Kupang di Pulau Timur. Lakoat Kujawas sendiri merupakan inisiasi yang bergerak pada bidang preservasi pengetahuan lokal yang ada di Molo. Gitu. Jadi inisiator dari Lakoat Kujawas merasa penting untuk terus mempraktekkan pengetahuan-pengetahuan lokal yang banyak hilang dan tergerus, terutama karena berbagai hal seperti misalnya modernisasi yang kemudian dianggap sebagai satu-satunya hal yang penting gitu dalam nilai kehidupan. Berikut ini adalah karya dari Badan Kajian Pertanahan, kolektif seniman yang berdomisili di Majalengka, Jawa Barat. Untuk Biennale kali ini mereka mempresentasikan proyek mereka berjudul Mother Bank gitu. Jadi Mother Bank adalah inisiasi yang mereka buat di tahun lalu karena Covid. Jadi waktu itu mereka diundang untuk melakukan residensi ke luar negeri, cuman karena adanya pembatasan perjalanan kemudian mereka menggunakan uang tersebut untuk dipinjamkan dan disirkulasikan gitu, dibagi, didistribusikan sebagai pinjaman kepada ibu-ibu yang tinggal di sekitar mereka gitu. Jadi di Dusun Wates di Majalengka gitu. Program ini bukannya tanpa alasan karena sebenarnya mereka mungkin concern dan cukup prihatin gitu ya dengan adanya bank plecit atau bank yang biasa, bank informal yang sering dijadikan jujukan untuk ibu-ibu berhutang gitu dengan bunga yang cukup tinggi gitu. Jadi ibu-ibu ini sering sekali terjerat hutang dan terus-terusan membayar karena bunganya yang tinggi gitu, jadi nggak selesai-selesai utangnya. Nah, Ismal dan Bunga, anggota dari BKP, kemudian punya ide bagaimana kalau uang tersebut untuk sementara kita distribusikan, kita bagi gitu, bukan dibagi tapi kita pinjamkan tanpa bunga, tetapi yang harus mereka bayarkan lebih adalah misalnya tenaga dan waktu berkumpul untuk membuat sesuatu yang berguna. Misalnya ibu-ibu kemudian membuat tepung mokaf gitu di sana gitu. Jadi mereka belajar dan berpraktek membuat tepung mokaf. Kemudian mereka sempat juga membuat band yang sempat tampil pada acara pembukaan Biennale Ekuator ke-6 Indonesia bersama Oceania kemarin. Untuk instalasi di sini gitu, mereka membawa beberapa produknya dan juga ada beberapa video tentang penjelasan tentang bagaimana kemudian Mother Bank beroperasi dan juga video kegiatan sewaktu mereka melakukan pengajian. Yang menarik adalah kemudian bagaimana membicarakan persoalan riba pada bank gitu dalam format pengajian gitu, jadi bentuknya lesehan. Jadi sebenarnya ekonomi adalah bagaimana kemudian mengatur sumber daya untuk kemakmuran bersama dan juga untuk saling bersolidaritas bersama. Salah satu seniman peserta pameran Jogja Biennale Indonesia bersama Oceania adalah dapur kolektif Dapur Umum 56 yang merupakan bagian dari kolektif Ruang Mes 56. Dapur Umum 56 sendiri awalnya berdiri awal tahun 2020, kemudian mereka berinisiasi untuk membuat sebuah dapur di mana orang-orang yang membutuhkan bisa mengakses kebutuhan pangan, karena waktu itu terkait pandemi ada banyak orang-orang yang terdampak terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Kemudian inisiatif ini terus berjalan dan untuk pameran Roots di Jogja Biennale ini mereka mengaktifasi dapur yang ada di pintu keluar ruang pamer gitu. Jadi di sana setiap hari Selasa, Kamis,
Sabtu dan Minggu mereka mengundang orang-orang untuk memasak makanan, mereka menyediakan bahan-bahannya gitu, kemudian bisa diakses gratis oleh siapapun, oleh para volunteer pameran, oleh para pengunjung, dan juga orang-orang yang tinggal di sekitar Jogja National Museum, tempat di mana pameran Jogja Biennale ini berlangsung. Sebagai bentuk penggalangan dana, mereka juga meminta orang-orang untuk bisa melalui donasi, juga bisa melalui membeli karya-karya yang terpajang di sini di belakang saya gitu. Jadi ada karya-karya dari seniman, ada juga poster-poster hasil dari proyek salah satu anggotanya, Anang Sabtoto, melalui Panen Apa Hari Ini, yang dia jual, kemudian hasil penjualannya sepenuhnya untuk didonasikan menjalankan dapur tersebut gitu, Dapur Umum 56. Di sini adalah ruang presentasi dari A Pond is a Reverse of an Island, yaitu kelompok solidaritas kolektif yang bekerja pada isu-isu migran gitu. Bukan cuma tentang isu migran, tapi mereka juga bekerja bersama migran, terutama yang berada di Camp Kalideres di Jakarta. Di ruang presentasi ini ada beberapa bentuk-bentuk dari kegiatan yang pernah mereka lakukan. Nah, dalam pameran ini mereka mempresentasikan beberapa hal. Di pojok sana ada beberapa tulisan yang ditulis oleh para migran, para refugee yang ada di Kalideres. Tulisan-tulisan ini banyak menceritakan tentang pengalaman mereka selama mereka berada di camp di Kalideres. Kemudian juga ada satu game dari seniman Fajarianto. Lewat game ini para pengunjung, audiens bisa mencoba permainan gitu. Jadi bisa sistem donasi, kemudian mendapat koin untuk mencoba permainan menggali isu soal kewarganegaraan. Selain itu juga ada aktivasi berupa memasak roti tanur yang berasal dari Afghanistan, karena salah satu penggagas dari A Pond is a Reverse of an Island merupakan seorang refugee dari Afghanistan. Karya ini berjudul Sekep oleh Ika Arista, seorang empu keris perempuan dari Madura. Dalam karya ini beliau menceritakan tentang kultur perompak di Madura yang berhasil melawan penjajah Belanda di masa lalu. Beberapa dari hal yang ditampilkan di sini ada berupa jimat dan ada juga berupa keris yang digunakan oleh para perompak di masa jaya. Karya ini dibuat oleh Tojaya Tono, seorang seniman asal Bangkalan. Beliau membahas tentang perjanjian-perjanjian yang dilakukan berbagai pihak untuk mengokupansi sebuah area yang dilakukan di bawah radar, tidak diketahui oleh publik. Dan menurutnya langkah-langkah seperti ini seperti bentuk baru dari kolonialisme yang dialami masyarakat modern di seluruh dunia. Karya ini berjudul Tsunami Boulder oleh Motoyuki Shitamichi. Di tahun 2014, ia mulai menelusuri kepulauan yang membatasi antara Jepang dan negara Asia lainnya. Batu ini adalah saksi bisu dari kejadian tsunami yang mengangkat batu-batu besar dari bawah laut ke atas dan menjadikannya sebuah monumen yang mengingatkan warga lokal pada kebesaran alam semesta. Dalam beberapa kepercayaan di Jepang, beberapa batu ini dianggap sebagai simbol dari dewa. Di dalam ruangan ini ada karya audiovisual oleh Yudai Kamisato, seorang seniman yang aktif bekerja dengan teater di Jepang. Dalam karya ini ia membawa 8 cerita yang berdasarkan dari buku Takeshi Kohara yang berjudul Ryukyu Kaidan. 8 cerita ini dipresentasikan dalam bentuk video 2 channel yang
Yudai yakin bahwa dengan kita melihat cerita hantu, kita bisa melihat bagaimana orang di daerah tersebut hidup. Dan dalam cerita-cerita yang disajikan oleh Yudai ini, di Okinawa, mereka percaya bahwa manusia hidup berdampingan dengan entitas yang tidak terlihat, dan hal tersebut sangat lumrah di Jepang. Warga Okinawa menerima keberadaan hantu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dipresentasikan oleh Yudai dalam karyanya yang ditampilkan dalam Biennale Jogja kali ini.